Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang untuk pertemuan ketiga KKS tahun 2024 ini. Kita malam ini memanfaatkan sedikit waktu sebagai persiapan untuk perayaan Pekan Suci yang akan kita segera mulai mulai hari Minggu yang akan datang. Mari kita mengawali acara kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami percaya karena penyelenggaraan-Mu pula, kami akan merayakan hari-hari besar dalam iman kami. Hari-hari kami mendalami, merenungkan, dan menghayati pesan-pesan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Bagi iman kami, salib Kristus adalah sebuah karunia yang membawa kami kepada keselamatan sejati. Maka malam ini kami hendak mendalami nilai salib Kristus itu sebagai satu karunia bagi hidup dan pelayanan kami. Tuhan Yesus Kristus, sertailah kami dengan berkat-Mu. Berkatilah teknologi yang kami manfaatkan agar berjalan dengan baik. Dan kiranya pendalaman iman kami malam ini mendorong kami untuk terus merenungkan firman Kristus Sang Penyelamat, mencintainya, dan menjalankan kehendak-Nya dalam hidup kami, serta mewartakannya kepada sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 24 Maret nanti kita akan mengawali Pekan Suci dengan perayaan Minggu Palem, hari Kristus masuk Yerusalem dalam kemuliaannya walaupun menaiki seekor keledai. Dan dalam pekan itu pula kita akan merayakan hari-hari terbesar di dalam penghayatan iman Kristiani, mulai dari perjamuan akhir pada hari Kamis Putih, lalu kematian Kristus pada hari Jumat Agung, dilanjutkan dengan perayaan Malam Paskah, Vigilinata, dan hari Paskah itu sendiri pada tanggal 31 Desember. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena perayaan-perayaan ini memungkinkan kita untuk kembali mendalami peristiwa historik dalam kitab suci yang telah berpengaruh bagi kehidupan masyarakat global, baik pengaruh langsung ketika bangsa-bangsa memilih untuk menjadi pengikut Kristus, maupun pengaruh tidak langsung ketika bangsa-bangsa secara sosial, kebudayaan terpengaruh oleh nilai-nilai Kristiani, bahkan mengambil nilai-nilai Kristiani sebagai pembanding atau inspirasi bagi penghayatan nilai-nilai sekular. Salah satu tema penting yang akan kita dalami dalam Pekan Suci adalah merenungkan sengsara dan wafat Kristus. Dan kita tahu peristiwa salib itu adalah sebuah peristiwa yang sangat unik, sangat mengubah sejarah peradaban, dan sangat mempengaruhi pendekatan-pendekatan budaya, seni, filsafat, hingga ilmu pengetahuan, bahkan dalam strata politik dan ekonomi modern. Maka malam ini dari tema-tema penting Trihari Suci, yakni perjamuan akhir, yang praktek konkretnya hari ini adalah Ekaristi, lalu wafat Kristus yang berarti kita mendalami nilai salib, dan Malam Paskah yang berarti kita mendalami nilai kebangkitan. Malam ini saya memilih tema salib sebagai pusat perhatian
yang berarti kita merenung secara lebih spesifik peristiwa Jumat Agung. Jumat Agung dalam kaitan dengan perayaan khusus kita semua sebagai orang Kristiani yang merenungkan wafat, sengsara, dan wafat Kristus. Mengapa saya memilih tema ini? Sebelum saya masuk kepada share screen, saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengapa saya memilih tema kematian Kristus. Belakangan ini kita menemukan banyak apologis atau pembela ajaran iman dari kepercayaan lain yang secara terang-terangan menyerang data historik kematian Kristus dengan cara disalib. Ada banyak video di YouTube atau tulisan-tulisan yang di-share melalui media sosial yang secara terang-terangan menyangkal inti iman Kristiani. Karena kalau iman Kristiani itu tidak ada salib dan kebangkitan, maka iman Kristiani tidak lagi memiliki makna. Dan penolakan ini langsung menyerang jantung iman yang kita miliki, maka sambil menyadari bahwa kebebasan di dalam kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat, mendapat tempat dan penghargaan di dalam kehidupan masyarakat modern ini, teristimewa di dalam masyarakat modern yang sangat diwarnai oleh perkembangan teknologi digital. Kita mengakui bahwa kebebasan berekspresi ini sangat penting, tapi kita juga memiliki hak dan kewajiban untuk memperkuat karakter iman kita dan memperkuat kepercayaan kita pada sendi-sendi pilar-pilar iman yang telah diajarkan dalam katekesi gereja selama berabad-abad. Untuk tujuan itulah, malam ini saya akan secara khusus mendalami tema salib yang akan saya share dalam screen supaya Anda semua bisa mengikutinya secara langsung melalui media yang dimiliki. Baik, sebagaimana yang saya sudah sebarkan melalui flyer beberapa waktu yang lalu, tema kita malam ini adalah salib, tanda kekuatan dan hikmat Allah. Kutipan langsung tema ini diambil dari surat pertama Santo Paulus kepada umat di Korintus, bab 1 ayat 18 dan ayat 24. Ya. Nanti kita akan berdasarkan inspirasi dari dua ayat tersebut, kita akan melangkah melebarkan pendalaman kita untuk menyentuh berbagai pandangan lain dari kitab suci, sehingga teologi salib atau penghayatan nilai salib yang kita jalankan sebagai bagian dari kewajiban iman Kristiani menemukan titik pijak di dalam kitab suci dalam berhadapan dengan berbagai sanggahan historis, berbagai sanggahan sosial, dan berbagai sanggahan iman dan moral yang menusuk langsung jantung iman Kristiani. Baik, untuk pendalaman malam ini, saya hendak mengawali dengan sebuah praktek umum yang kita temukan di dalam gereja Kristiani pada setiap hari Jumat Agung, yakni penyembahan salib. Pada waktu salib diarak sebelum dihormati oleh segenap umat yang hadir dalam liturgi Jumat Agung, di sana ada prosesi dengan seruan ini. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia bergantung. Marilah kita sembah. Itu jawaban umat. Kita menyanyikan 3 kali. Sambil membuka kain yang dipergunakan untuk menjadi kerudung atau membungkus salib yang akan ditaktakan dan dihormati oleh umat beriman yang hadir dalam ibadat Jumat Agung. Nah, ironi dari pernyataan ini ada di dalam 3 kata ini. Penyelamat dunia bergantung. Ya. Penyelamat dunia tetapi bergantung pada kayu salib. Nah,
Ini bagi orang Kristiani, itu sebuah kebajikan iman, bahkan keagungan yang selalu kita ungkapkan dan kita wartakan. Tapi bagi orang lain, ini sebuah skandal. Bagaimana mungkin penyelamat dunia itu bergantung pada kayu salib? Bagi kita orang Kristiani, salib itu yang merupakan kayu penderitaan Yesus Kristus, itu telah menjadi sebuah identitas yang melekat pada berbagai sendi kehidupan. Kita misalnya mengadakan upacara jalan salib. Maka kita berusaha berjalan dan merenungkan peristiwa-peristiwa salib, membayangkan dan memeditasikan penderitaan Yesus Kristus dalam jalan tersebut. Tetapi salib itu juga sudah menjadi objek, misalnya dalam seni. Maka banyak lagu-lagu bagus yang dikomposisi oleh para pengarang-pengarang handal untuk menghormati salib dalam alur musik yang begitu indah. Salib juga menjadi inspirasi bagi karya sastra. Ya, saya teringat penyair besar Indonesia yang telah wafat, misalnya Rendra, itu menulis sebuah puisi yang berjudul Balada Penyalipan. Itu secara khusus sebuah karya yang berasal dari meditasi tentang penderitaan Yesus yang membawa salib ke puncak Golgota. Salib juga menjadi objek bagi karya seni patung misalnya. Ya, jutaan, mungkin juga sudah puluhan, ratusan, dan selama berabad-abad, salib menjadi objek para seniman pahat. Kita memproduksi salib dengan material-material yang bernilai mulia seperti emas, batu permata, platinum, batu-batu berharga lain. Dan kita menempatkan salib sebagai sebuah hiasan di berbagai tempat kita, termasuk di mobil-mobil kita. Ya. Namun itu sesungguhnya bukan esensi terdalam dari salib. Makna salib terlalu artistik di sini. Salib sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan penderitaan. Maka di sini kita melihat ketika kita memadakan, lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia bergantung, mari kita sembah. Kita sesungguhnya sedang mengungkapkan sebuah pernyataan iman. Pernyataan iman bahwa kita menyembah karunia salib yang diberikan Tuhan yang mengubah penderitaan menjadi sebuah jalan menuju keselamatan. Maka kita menyembah korban diri Sang Penyelamat yang mengundang kita untuk turut serta di dalam karya pelayanan tersebut. Nah, saudara-saudara, menyadari bahwa tema ini merupakan satu karunia yang penting, maka kita melihat ini nilai-nilai penting yang ditetapkan di dalam perayaan Jumat Agung tersebut. Perayaan Jumat Agung tersebut ya. Pertama, salib itu merendahkan seluruh martabat orang yang dihukum mati. Perlahan-lahan dan sepenuhnya itu terhina. Yesus itu merupakan sebuah pengecualian. Karena sebelum dia disalibkan, itu dia sudah dianiaya terlebih dahulu. Dia dicambuk, dia dihina, dia dibiarkan tidak beristirahat. Ya, para serdadu Romawi memanfaatkan kesempatan untuk menghina dia dengan membuat mahkota duri, memberikan dia mantel Romawi untuk lalu menyembah dan mengolok-olok dia. Jadi Yesus menderita penghinaan fisik dan mental secara bersamaan. Dia mati lebih cepat karena penderitaan prasalib juga sangat berat. Tetapi dua penjahat yang disalibkan bersama dia harus dipukul lututnya agar lebih cepat mati dan tidak menodai hari Sabat yang merupakan hari suci bagi orang-orang Yahudi. Nah, dalam peristiwa ini, Yesus menanggung hukuman itu
sebagai jalan untuk memulihkan martabat manusia yang terhina oleh dosa. Sementara para pemuka bangsa Yahudi, termasuk juga para penguasa Romawi, memandang peristiwa penyaliban Yesus itu sebagai sebuah cara untuk menyingkirkan Yesus yang mereka lihat sebagai batu sandungan di dalam dalam kehidupan sosial politik bangsa Yahudi. Nah, saudara-saudara, atas dasar itu, malam ini kita coba mendalami makna salib secara lebih intensif. Nah, ilustrasi tentang salib yang saya tampilkan di layar ini, itu sungguh-sungguh membahasakan satu kontras sisi lain dari spektrum salib yang sesungguhnya. Salib sebetulnya sangat identik dengan penderitaan, luka, darah, dan sebagainya. Tapi salib Paskah yang kita tampilkan di layar ini adalah satu sumber kehidupan. Satu sumber kehidupan yang layak untuk diapresiasi oleh semua orang Kristiani yang telah memperoleh karunia rahmat, yakni percaya kepada Kristus. Maka sesungguhnya mendalami salib ini kita bergerak dari ini. Pertama, makna salib itu adalah sesuatu yang hina, yang menggambarkan betapa tak berdayanya orang yang dihukum salib, yang menghancurkan martabat luhur manusia yang terhukum tersebut. Ya. Yesus itu dihukum sebagai orang terhina, orang tak berdaya, dan martabat luhurnya itu dihancurkan. Nah, ini sesungguhnya makna original dari salib. Tetapi dalam penghayatan iman Kristiani, kita melihat nilai salib itu sudah berbeda. Salib itu sesuatu yang agung, ada di tangan penguasa dunia yang berkuasa, dan itu membawa keselamatan. Maka pendalaman nilai kita malam ini bergerak dari ini. Bergerak dari sesuatu yang hina itu untuk menjadi sesuatu yang agung. Sesuatu yang agung. Ini cara kita. Bergerak dari makna original salib yang penuh penderitaan ke arah salib yang bernilai agung dan membawa keselamatan. Tanpa melupakan nilai akar dari salib itu sendiri. Nilai asli dari salib itu sendiri. Karena kita tidak bisa memahami keagungan Kristus tanpa memahami penderitaan Kristus sebagai pribadi yang tak berdaya. Untuk memulai hal ini, pertama-tama kita awali dengan melihat salib di dalam sejarah klasik. Karena hukuman salib di zaman modern ini mungkin sudah tidak ada secara fisik ya, tetapi ada banyak hukuman lain yang untuk melawan iman Kristiani. Tetapi kita mendalami sejenak makna salib di dalam sejarah klasik, terutama ketika terjadi di zaman kekuasaan orang-orang Romawi, sebelum adanya Kristus hingga sesudah adanya Kristus. Seperti apa makna salib di sana? Pertama sekali, salib dalam sejarah klasik itu bermakna bentuk hukuman yang sangat menghina. Nah, saya mengutip pendapat dari Cicero. Cicero itu seorang filsuf dan seorang ahli hukum dalam Kekaisaran Romawi kuno yang hidup pada tahun 106 sampai tahun 43 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Kristus. Dia menulis dalam sebuah pembelaan terhadap seorang tokoh yang mau disalibkan. Sebagai ahli hukum, dia menyampaikan pembelaannya ini. Ini saya terjemahkan cukup bebas dari link yang saya sertakan di kanan bawah dari screen sekarang. Ya, nanti kalau saya share file ini dalam bentuk PDF, Anda bisa mengklik di sana untuk melihat link di internet data tersebut. Nah, terjemahan saya tampilkan malam ini secara cukup bebas, tapi memiliki inti yang sama, kurang lebih demikian. Cicero berkata, menjadikan tetapi kehilangan nama baik di pengadilan, denda dan penyitaan harta benda hingga pengasingan
masih menyisakan sedikit kebebasan. Ya. Walaupun kematian sudah di depan mata, kebebasan masih ada. Tetapi algojo, penutup mata, dan kata salib menyingkirkan semua itu. Bukan hanya dari tubuh, tetapi juga dari pikiran, mata, dan telinga warga Romawi. Penderitaan dan akibat dari semua ini, walaupun sudah diantisipasi, sekedar menyebutkan beberapa hal, sama sekali tidak layak bagi warga Romawi maupun bagi manusia yang bebas. Nah, yang Cicero katakan adalah orang yang bersalah itu layak untuk dihukum. Dan hukuman itu bisa berarti bahwa dia kehilangan nama baik, bisa berarti bahwa dia didenda, bisa berarti bahwa harta bendanya disita, bisa berarti bahwa dia hidup terasing seperti di penjara atau di pulau-pulau pembuangan dan sebagainya. Walaupun hukuman itu besar, termasuk hukuman mati di depan mata, tapi itu hukuman yang bermartabat. Dalam arti masih ada sedikit kebebasan. Tapi kalau hukuman itu adalah hukuman salib, yang berarti seseorang dieksekusi oleh algojo dengan cara digantung di salib, ditelanjangi, mata ditutup. Pada saat itu semua kebebasan, semua harga diri itu hilang dari orang yang dihukum. Dan bagi Cicero, itu sama sekali tidak layak bagi seorang warga negara Romawi. Dan juga tidak layak bagi seorang manusia yang memiliki karakter sebagai pribadi yang bebas. Jadi bentuk hukuman salib ini memang hukuman untuk menghina orang yang didakwa sebagai orang yang bersalah tersebut. Bentuk hukuman tersebut itu dipergunakan untuk orang-orang yang bukan Romawi. Ya, untuk orang Romawi sebetulnya itu dilarang, tetapi itu terjadi sehingga dalam sebuah peristiwa itu Cicero melawan seorang yang bernama Verres. Verres ini barangkali seorang eksekutor atau seorang hakim atau seorang penguasa. Cicero mengatakan demikian. Saksi yang dapat dipercaya melihat pria itu diseret ke kayu salib sambil berteriak bahwa dia adalah warga negara Romawi. Dan kamu Verres membenarkan bahwa dia memang berteriak bahwa dia adalah warga negara Romawi. Namun kamu tetap mengirimnya ke kematian yang paling kejam dan memalukan. Nah, bagi orang Romawi, walaupun orang Romawi itu bersalah, hukuman untuk dia itu harus tetap bisa mempertahankan martabat dia sebagai warga negara Romawi. Dan salib tidak dianggap sebagai hukuman yang benar bagi warga negara Romawi. Tradisi yang menyertai gereja Kristiani, misalnya tentang Petrus dan Paulus, itu menampilkan dua hal ini. Petrus menurut tradisi disalibkan dengan kepala terbalik. Dia sesungguhnya disalibkan biasa saja. Tetapi kepada para pengawal, dia mengatakan bahwa dia tidak layak menderita hukuman sama seperti gurunya, yakni Yesus yang disalibkan dengan kepala ke atas. Maka Petrus memilih untuk disalibkan dengan kepala ke bawah. Mengapa Petrus memperoleh hukuman salib? Karena Petrus itu bukan orang Romawi. Sebaliknya Paulus. Paulus itu mengakhiri hidupnya dengan cara dipenggal. Dia juga memperoleh hukuman mati, tetapi hukuman mati yang bermartabat dalam tanda kutip menurut penilaian orang Romawi. Yakni mati cepat, tidak boleh terlalu banyak menderita. Sementara hukuman salib itu mati perlahan-lahan dan penuh penderitaan. Maka Paulus sebagai warga Romawi, orang Yahudi tapi kelahiran Tarsus, dan tercatat sebagai warga negara Romawi, dan dia menyatakan pembelaan tersebut di Kaisarea sebelum dia naik banding kepada Kaisar. Maka dia mendapat privilege untuk mendapat hukuman mati juga, tetapi cepat dan tidak memberikan banyak penderitaan
dengan cara dipenggal. Ya, itu kurang lebih seperti hukuman tembak sekarang barangkali ya. Nah, bentuk hukuman salib itu hukuman untuk orang asing, bukan warga negara Romawi. Yesus masuk kategori orang bukan warga Romawi, maka dia dihukum salib. Yang ketiga, salib itu adalah hukuman untuk para pemberontak. Sejarawan Yosefus ya, yang hidup antara tahun 37 sampai 100 Masehi itu mencatat perang Yahudi pada peristiwa pemberontakan Yahudi sekitar tahun 70-an. Sebelum tahun 70 hingga tahun 70, ketika Yerusalem akhirnya dihancurkan oleh Titus dan Vespasianus. Yosefus mencatat demikian. Setiap hari tentara Romawi menangkap 500 orang Yahudi atau lebih. Didorong oleh kebencian terhadap orang-orang Yahudi, para prajurit memaku mereka, seharusnya ada kata memaku mereka ya, memaku mereka di kayu salib dengan berbagai posisi berbeda. Untuk apa? Untuk menghibur diri mereka dan untuk menakut-nakuti orang-orang Yahudi yang menyaksikannya dari balik tembok kota Yerusalem. Yerusalem itu kota berkubu dan butuh waktu lama bagi orang-orang Romawi untuk bisa meruntuhkan kota itu. Dan cara antara lain untuk meruntuhkan mental orang Yahudi adalah menangkap sejumlah orang, menyalibkan mereka, dan itu menjadi tontonan orang-orang Yahudi yang masih bertahan di dalam tembok kota Yerusalem. Ya. Nah, ini 3 ilustrasi yang membahasakan salib dalam sejarah klasik. Jadi salib itu bukan reka-rekaan generasi pertama Kristiani. Salib itu bukan karang-karangan. Salib itu terjadi. Dan kita tahu dalam sejarah kekristenan, untuk menghina orang Kristiani, banyak dari para martir itu dihukum mati dengan cara seperti orang Romawi menghukum mati Yesus. Kekristenan di Jepang misalnya, itu termasuk kekristenan yang paling menderita dengan cara dihukum mati seperti orang-orang Romawi menghukum mati Yesus Kristus. Maka pemerintah Jepang di bawah dominasi para samurai dan shogun itu menghukum mati orang-orang Kristiani antara lain dengan cara salib ini. Dan membiarkan mereka mati perlahan-lahan dengan cara yang sangat merendahkan dan tanpa martabat. Nah, teman-teman sekalian, bertolak dari salib dalam sejarah klasik ini, mari kita melihat salib dalam pandangan orang bukan Kristiani. Nanti kita pada bagian akhir baru kita mendalami secara lebih mendetail salib dalam pandangan orang Kristiani. Tapi kita mulai dulu dengan pandangan orang bukan Kristiani. Dalam arti orang beriman, tapi orang bukan Kristiani. Dari kitab suci kita menemukan beberapa data, tapi 2 tema penting yang kita bahas malam ini, yakni salib sebagai bentuk kebodohan dan salib sebagai bentuk batu sandungan. Permisi tempat sebentar, saya tambah cairan tubuh sedikit. Yang pertama, salib adalah sebuah kebodohan. Dalam surat pertama kepada umat di Korintus, bab 1 ayat 18, Paulus menulis demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi mereka yang menuju kebinasaan adalah mereka yang menolak Kristus. Untuk mereka, Kristus yang tersalib itu absurd. Itu tidak mungkin menjadi sumber keselamatan. Bagi mereka, salib itu adalah kebodohan. Tapi kontras, bagi orang yang percaya kepada Kristus, salib itu adalah kekuatan Allah. Dalam ayat 23, Paulus melanjutkan deskripsinya tentang salib di mata orang-orang yang bukan pengikut Kristus secara demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan,
untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Kita perhatikan dulu kebodohan. Ya, batu sandungan itu sebentar. Jadi untuk membela karya pewartaannya kepada bangsa-bangsa termasuk orang Korintus yang merupakan penganut mitologi Yunani dan agama tradisional orang Yunani, Paulus membela pewartaannya itu dengan mengkontraskan pandangan keselamatan di dalam salib dengan pandangan kebodohan yang menyertai orang-orang yang tidak menerima Kristus. Dari situ kita mengetahui bahwa ternyata di mata orang-orang yang tidak percaya Kristus, salib itu dipandang sebagai sebuah kebodohan. Ingat, Yahudi pada zaman Yesus adalah kiblat Yunani pada zaman Yesus adalah kiblat ilmu pengetahuan. Peranan intelijensia, logika berpikir, dan ilmu pengetahuan serta teknologi pada zaman itu sangat dihargai. Maka memandang satu orang mati demi keselamatan semua orang, itu untuk orang-orang Yunani itu sungguh sebuah kebodohan. Nah, sekarang kita melihat apa konsekuensi memandang salib itu sebagai sebuah kebodohan. Orang-orang Yunani itu sangat menghargai filsafat dan ilmu pengetahuan. Ya, salib itu dinilai tidak masuk akal. Hanya bisa diterima oleh orang bodoh. Ya, orang-orang intelektual, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang menghargai ilmu pengetahuan dan kemajuan manusia tidak akan bisa menerima salib itu sebagai satu tanda kekuatan. Salib itu kayu palang dari orang hukuman dan budak, karena itu memalukan. Malunya karena hukuman salib itu bukan hanya bagi orang yang dihukum, yang kemudian mati itu. Tapi rasa malu itu juga menyertai keluarga orang yang dihukum, marga orang yang dihukum, bahkan juga mungkin komunitas atau suku atau bangsa, bahkan negara orang yang dihukum tersebut. Ya. Sebagai contoh misalnya, menurut data sejarah, kita orang Indonesia, bangsa kita, negara kita, wilayah kita itu kan dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, menjadi bangsa terjajah oleh sebuah negara kecil yang jarak utara sampai selatan itu hanya bisa ditempuh dalam beberapa jam, menguasai sebuah wilayah yang mempunyai 3 zona waktu seperti Indonesia sekarang, itu sangat merendahkan. Maka bagi Soekarno, pejuang kemerdekaan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Belanda terhadap bangsa ini adalah sebuah nokta yang harus disingkirkan. Ya. Dalam sebuah peristiwa ketika Soekarno melakukan kunjungan pertama ke wilayah Eropa dan sebagai Presiden Indonesia, dan sebagai presiden dia melewati acara protokoler, dan ketika dia dalam kunjungannya itu melihat barang-barang yang antara lain tasnya, kopornya, diambil dan diurus oleh para petugas protokoler yang adalah orang-orang Belanda, dia merasa diri bahwa ini martabat saya itu sungguh-sungguh naik. Ketika berada di Flores, Soekarno pernah dibuang ke Flores, dan dia menetap di kota yang bernama Ende. Dalam sebuah tulisan tentang Bung Karno di Flores, dia antara lain bercerita tentang seorang opsir atau mata-mata Belanda selalu mengikuti dia kemana-mana untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh Soekarno. Dan Soekarno ini suka berkunjung ke masyarakat-masyarakat pinggir untuk berdialog dengan mereka. Pada satu kesempatan, dalam perjalanan itu dia bersepeda, dan dari belakang itu ada juga seorang opsir atau pengintai Belanda yang mengikuti dia. Dan ketika itu, si opsir ini mungkin ketipan sial dikejar oleh seekor anjing.
Lalu ketika berlari menghindari anjing itu, petugas tersebut melompat melewati satu pagar, dan pada waktu dia melompat melewati pagar itu, celananya terkait di pagar bambu, lalu robek. Bagi Soekarno, itu adalah satu pemandangan yang sangat-sangat menyenangkan. Karena melihat seorang yang dinilai berkuasa harus lari ketakutan dikejar anjing, karena memata-matai seseorang yang dibuang oleh pemerintah Belanda karena dinilai sebagai ekstremis. Saya waktu membaca kisah Soekarno itu, saya juga merasa lucu bahwa itu pernah terjadi. Ya. Nah, kembali ke kita. Sebagai orang hukuman, ya, rasa malu itu berlangsung seperti ini. Dan itu rasa malu yang ditanggung secara kolektif. Karena itu, di mata orang Yunani, memuja seseorang yang disalibkan oleh orang-orang yang baru percaya kepada Kristus di lingkungan orang Yunani, itu adalah sebuah kepercayaan sia-sia yang menjijikan. Ya. Bagaimana mungkin memuja seseorang yang dihukum sebagai orang terhina, sebagai penyelamat yang kedatangannya dinanti-nantikan. Itu adalah satu hal yang nonsens, menjijikan, dan sama sekali tidak berguna. Ya. Nah, di sini kita menemukan nilai dasar salib sebagai kebodohan di mata orang Yunani. Sekarang kita melihat salib sebagai batu sandungan. Dari ayat yang sama, yakni 1 Korintus bab 1 ayat 23, kita menemukan kata batu sandungan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Nah, batu sandungan ini merujuk ke Kitab Ulangan bab 21 ayat 22 sampai 23 tentang seseorang yang dihukum mati dengan cara digantung. Di sana apa yang tertulis? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati dan kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu. Tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Perhatikan kata terkutuk. Seseorang yang digantung itu terkutuk oleh Allah dan tidak boleh dibiarkan tergantung sepanjang malam pada tiang itu. Tapi harus segera dikuburkan. Nah, sekarang kita bisa mengerti kan? Mengapa Yesus begitu mati itu cepat-cepat diturunkan dan segera dikuburkan tanpa proses perawatan jenazah yang layak. Karena Yesus itu dinilai sebagai mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Maka harus dikubur secepatnya sebelum malam tiba. Kenapa demikian? Dalam budaya Yahudi, hari baru itu dimulai dengan kurang lebih maghribnya kita sekarang itu ya. Kurang lebih jam 6 sore. Itu hari baru. Yesus mati jam 3 sore. Lalu dia dikuburkan cepat-cepat supaya sebelum jam 6 yang adalah hari baru, yang adalah hari Sabat, itu Yesus sudah harus di dalam kubur. Ya. Sehingga dia sudah masuk liang kubur sebelum hari Sabat yang kudus. Karena kalau dia masih tergantung di salib, pada waktu hari Sabat dimulai, yakni jam 6 sore, maka hari Sabat itu dinilai tidak kudus. Apalagi hari Sabat pada hari Yesus meninggal itu menjelang hari Sabat yang adalah hari Paskah. Itu hari besar di dalam lingkungan Yahudi. Ya. Nah, bagi orang Yahudi, Yesus itu mati sebagai orang terkutuk oleh Allah karena dia mati tergantung pada sebuah tiang. Bagaimana mungkin seseorang yang terkutuk oleh Allah itu kini diwartakan sebagai penyelamat yang dinanti-nantikan kedatangannya. Bagi orang Yahudi, Mesias itu datang sebagai raja yang agung. Dia turunan Daud, datang dari kota Bethlehem, dan akan menjadi penguasa yang membebaskan orang-orang Israel dari belenggu perbudakan dan akan memulihkan kembali
kejayaan takhta Daud. Itu Mesias. Karena itu, Yesus tidak mungkin Mesias. Karena dia mati sebagai orang terkutuk, bahkan terkutuk di tiang gantungan. Maka kalau orang-orang Yahudi percaya kepada Kristus, lalu mengakui dia sebagai penyelamat yang akan datang kembali, itu jelas sebuah batu sandungan. Nah, salib adalah batu sandungan itu diungkapkan antara lain dalam surat Paulus kepada umat di Galatia. Secara negatif, Paulus menuliskan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuplah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Ingat rujukannya di sini tadi. Ulangan 21, 22, sampai 23. Gampang ingat ya. Ulangan bab 21 ayat 22 sampai 23. 21, 22, 23. Nah, di sini dalam Galatia 3:13, Paulus mengungkapkan itu. Menurut kitab ulangan tadi itu, orang yang digantung pada tiang kayu itu adalah terkutuk. Tetapi menurut perspektif para murid Kristus dan kesaksian karya Kristus itu sendiri, yang disebut sebagai terkutuk oleh orang-orang Yahudi itu justru cara Kristus menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Jadi ibaratnya melawan api dengan api. Yesus melawan kutuk hukum Taurat dengan menjadi orang terkutuk itu. Dengan itu dia mengambil alih kutukan yang disiapkan bagi orang yang berdosa. Dan dengan itu dia membawa orang berdosa keluar dari cengkeraman kegelapan untuk masuk dan menggapai keselamatan. Ya. Nah, sekarang kita melihat persepsi Yahudi tentang salib Yesus. Itu bisa dibuat dalam skema yang sederhana demikian. Pertama, Yesus dimulai dengan Yesus itu pribadi yang menjadi batu sandungan. Ya. Pada waktu dia masih hidup, itu kan mereka terus melawan dia. Mereka mencari cara-cara untuk bisa mendakwa dia. Yesus itu harus disingkirkan. Dan itu keputusan untuk menyingkirkan Yesus itu diambil dalam sidang mahkamah agama. Ya, Yohanes bab 7. Ya. Di situ sudah ditampilkan bahwa Yesus harus dihukum mati. Harus disingkirkan. Karena dia adalah batu sandungan bagi kaum elite yang menguasai orang-orang Israel. Nah, tapi bagaimana cara untuk bisa menjatuhkan dia? Yang paling mungkin adalah menuduh dia menghujat Allah. Nah, referensinya ada di sini, Matius 25:65, Markus 14:64, Lukas 22:70-71, Yohanes 19:17. Di sana dia dituduh menghujat Allah. Karena tuduhan menghujat Allah ini yang paling gampang untuk menyeret seseorang dihukum mati. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Raja-Raja, kita menemukan antara lain tokoh yang bernama Nabot, pemilik kebun anggur yang sangat diinginkan oleh Raja Ahab. Istri Ahab, yakni Yezebel, menuduh Nabot itu menghujat Allah dan melawan raja. Nah, tuduhan penghujatan ini itu tidak ada ampunnya. Nabot diseret untuk dihakimi. Dirajam dengan batu sampai mati. Sesudah itu, kebun anggur Nabot disita oleh Raja Ahab. Nah, sekarang tuduhan yang sama itu dituduhkan kepada Yesus. Yesus itu menghujat Allah. Maka, sesuai hukum Taurat, Yesus itu harus dihukum mati. Seseorang yang menghujat Allah itu harus dihukum mati. Ya. Nah, dalam perkara ini, dalam Imamat 24 kita membaca kalimat ini. Siapa yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati, dilempari dengan batu oleh seluruh jemaat. Baik itu pendatang maupun warga asli, bila ia menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Itu di dalam kitab Imamat bab 24 ayat 16. Ya.
Nah, jadi menghukum mati Yesus itu walaupun tuduhan kepada Yesus itu palsu, tetapi ada dasar legislatifnya, ada dasar undang-undangnya. Tapi jangan lupa, Yesus itu guru yang karismatis, guru yang mempunyai pembela, termasuk Nikodemus itu. Pada waktu Sanhedrin memutuskan untuk menghukum mati Yesus dalam sidang keagamaan, Nikodemus yang membela dia. Dia berkata, apakah dibolehkan menghukum mati seseorang tanpa mendengar dulu dari dia? Dan terhadap pembelaan Nikodemus, orang-orang berkata, apakah engkau juga seorang dari Galilea? Selidikilah kitab suci dan aku akan temukan bahwa tidak ada Mesias datang dari Galilea. Ya. Nah, berarti Yesus ini punya juga pendukung-pendukung. Nah, menghukum mati Yesus itu tidak semudah yang dilakukan. Mereka harus diadili, didengar pengajarannya, lalu diputuskan apakah dihukum mati. Nah, kelihatannya tidak gampang menjatuhkan hukuman mati itu. Karena kalau menghukum mati Yesus itu menimbulkan pemberontakan dan perlawanan dari orang-orang yang mendukung Yesus, maka itu akan terjadi kerusuhan dan itu pemerintah Romawi tidak akan pernah segan dan tanpa ampun menghukum para pemberontak. Maka pemimpin bangsa Yahudi bertindak cerdik meminjam tangan orang Romawi. Ya. Tapi ke depan orang Romawi, dakwaan mereka itu sudah berubah. Bukan lagi semata-mata karena dia menghujat Allah. Kalau menghujat Allah saja, orang Romawi tidak akan menghukum mati dia. Tetapi mereka menjadikan dakwaan sebagai orang ini pemberontak mengaku diri raja yang berarti dia melawan kaisar. Ya, dia melawan kaisar. Nah, ini hukuman kalau namanya melawan kaisar itu orang Romawi akan menghadapinya dengan sangat serius. Karena itu, dakwaan yang diajukan, Pilatus bahkan diancam, maka Yesus akhirnya dijatuhi hukuman yang tidak sama dengan hukuman imamat, yakni dilempari dengan batu oleh seluruh jemaat, tetapi disalibkan dan menjadi tontonan banyak orang. Bagi pemimpin-pemimpin Yahudi, apapun hukuman yang dilewati Yesus itu tidak penting. Yang penting bahwa dia mati dan tidak lagi menjadi batu sandungan bagi kenyamanan mereka. Nah, ini persepsi Yesus, orang Yahudi tentang salib Yesus. Bagaimana tahapan-tahapan itu ditempuh, termasuk konspirasi dan pemutar-balikan fakta yang diajukan dalam dakwaan-dakwaan kepada Yesus. Ingat bahwa Pilatus itu bukan gubernur yang penuh belas kasih. Dia itu menghukum mati orang. Ya. Tetapi dia sebetulnya berusaha membebaskan Yesus. Karena untuk dia, hukuman untuk Yesus itu tidak ada dasarnya. Hanya karena dia tidak tahan menghadapi tekanan massa, maka akhirnya dia memutuskan hukuman mati itu. Sekarang, dari dua latar belakang ini, persepsi salib dalam sejarah klasik dan persepsi tentang salib menurut orang yang bukan Kristiani, mari kita melihat apa pandangan orang Kristiani tentang salib. Salib bagi pengikut Kristus itu seperti apa? Yang pertama sekali, untuk malam ini saya akan menggunakan dua kalimat ini. Yang ada di dalam 1 Korintus bab 1 ayat 24, yakni salib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang pertama kita lihat adalah kekuatan Allah. Dalam 1 Korintus bab 1 ayat 18 kita menemukan kalimat ini. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan itu adalah kekuatan Allah. Nah, di dalam 1 Korintus bab 24, 1:24, itu kita menemukan kalimat serupa. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Perhatikan dulu kekuatan Allah. Sebentar kita akan membahas hikmat Allah. Kekuatan Allah ini nampak dalam bentuk apa? Kita sebagai titik tolak, kita melihat dulu di mata orang tak beriman, salib itu sebetulnya adalah kelemahan. Pada Matius bab 27 ayat 42 tersirat pandangan itu. Orang lain ia selamatkan,
tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Begitu orang-orang yang mengolok-olok Yesus di kaki salib. Ya, itu yang terjadi. Nah, berarti mereka memandang Yesus sebagai orang yang tidak berdaya. Begitu juga salah satu penyamun yang disalibkan bersama Yesus. Dia mengatakan, ayo selamatkanlah dirimu dan juga selamatkan kami. Ya, dia tidak respect kepada Yesus yang disalibkan. Tapi salah satu penyamun itu respect pada Yesus. Maka dia berkata bahwa ingatlah aku pada waktu engkau datang lagi sebagai raja. Dan untuk itu dia memperoleh pesan keselamatan. Nah, mari kita melihat bahwa Yesus adalah di mata orang-orang lain, salib itu membahasakan kelemahan Yesus. Tetapi kalau Paulus mengatakan salib itu adalah kekuatan Allah, itu wujudnya seperti apa? Yang pertama, di mata orang beriman, salib adalah kekuatan Allah. Itu wujudnya yang pertama-tama di dalam deskripsi Yesus tentang manusia sebagai hamba dosa dan hamba menjadi tawanan kegelapan. Dalam surat kepada umat di Roma, Paulus jelas-jelas menuliskan bahwa dosa itu menjadikan manusia hamba atau tawanan. Dalam surat kepada umat di Roma bab 6 ayat 17 tertera itu. Bahwa dosa membuat seorang manusia itu menjadi hamba. Dan upah dari dosa itu adalah maut. Itu ada dalam surat kepada umat di Roma bab 6 ayat 23. Itu konsekuensi kalau seseorang hidup dalam dosa. Tapi untuk membebaskan manusia dari perhambaan dosa dan maut akibat dosa, itu manusia membutuhkan pembebas. Dan pembebas itu adalah Kristus. Di mana kita menemukan pernyataan itu? Dalam surat pertama kepada Timotius, bab 2 ayat 5-6, Paulus menulis kalimat ini. Sebab Allah itu esa, dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dia menyebutkan secara gamblang, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Nah, kata tebusan huruf kapital semua ini saya yang buat. Dalam kitab suci tidak tertulis dengan huruf kapital semua. Ya, sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Nah, tebusan bagi semua manusia ini untuk apa? Untuk membebaskan manusia yang diperhamba dosa dan membebaskan manusia yang dikuasai oleh maut. Kristus tampil sebagai tebusan. Dan tebusan ini hanya terwujud ketika dia melewati penderitaan salib. Ya, dia melewati penderitaan salib. Maka dalam nuansa ini kita melihat salib bukan lagi kelemahan, tapi salib adalah kekuatan karena dia menjadi tebusan bagi manusia yang diperhamba dosa dan dikuasai oleh maut. Nah, ilustrasi untuk memperkaya pandangan tentang Yesus sebagai tebusan yang membebaskan manusia dari perhambaan dosa dan kekuasaan maut itu dapat kita temukan dalam surat kepada umat di Roma bab 5 ayat 12-21 tentang Adam dan Kristus. Saya sengaja menulis secara keseluruhan teks ini karena bagi saya ini agak penting untuk merenungkan bagaimana kekuatan salib Kristus dalam memulihkan martabat manusia yang diperhamba dosa dan dikuasai maut. Saya bacakan ayat-ayat ini dan Anda silakan mengikutinya dari media masing-masing atau dari kitab suci masing-masing. Nah, perhatikan bahwa kutipan ini saya ambil dari Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru kedua yang baru terbit awal tahun 2023 yang lalu.
Jadi kalau Anda memegang kitab suci perjanjian lama, mungkin kitab suci terjemahan lama, itu mungkin satu dua ayat, satu dua kata akan berubah, tetapi makna tetap sama. Kita baca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi perhatikan, ini bicara tentang Adam ini. Ya, dosa satu orang, maut juga masuk, lalu menjalar kepada semua orang. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dengan kata lain, sebelum adanya hukum Tuhan, itu orang tidak merasa diri sebagai berdosa. Ya, ketika hukum Taurat sudah ada, baru dilihat ada wujud dosa. Ya. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Di sini Adam dilihat sebagai gambaran Kristus. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus membuat dua ide yang kontras di sini. Oleh pelanggaran satu orang, banyak orang masuk ke dalam maut. Oleh satu orang juga, yaitu Yesus Kristus, kasih karunia Allah dilimpahkan kepada banyak orang. Ya, kita lanjutkan. Dan karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi pemberitaan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ya. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, ingat Adam, maka terlebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran banyak orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran banyak orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini bisa lihat antara Adam dan Yesus Kristus itu betul-betul ditampilkan kontrasnya. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Bisa lihat kekuatan salib. Hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak, tetapi di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, apa yang ditampilkan sebanyak 10 ayat ini memberi kita sarikan dalam bentuk demikian, dalam dua statement ini. Karena satu pohon di Taman Eden, semua orang berdosa. Karena satu pohon di Bukit Golgota, semua orang ditebus. Ya. Jadi manusia berdosa di Taman Eden itu kan karena makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Memang itu karena digoda oleh iblis, betul. Tapi di sana simbol yang ditampilkan adalah pohon pengetahuan. Di tengah Taman Eden. Eva makan pertama, dia yang pertama berdosa sebetulnya. Lalu dia berikan kepada Adam. Adam juga tidak menyangka, tidak menolak, ikut makan. Maka dua-duanya berdosa. Ya. Dosa itu karena kelemahan manusia. Karena kegelapan memanipulasi kelemahan manusia. Tetapi simbol yang ditampilkan adalah pohon pengetahuan
di Taman Eden. Nah, sekarang satu pohon lain yang ditanam di Bukit Golgota, yakni Yesus Kristus. Salib Kristus itu terbuat dari kayu, maka dilihat sebagai satu pohon kering. Tetapi justru oleh pohon yang ditanam di Bukit Golgota inilah semua orang ditebus. Nah, paralel dengan itu, kita juga bisa menyatakan demikian. Karena satu pohon di Taman Eden, Adam lama itu lemah terhadap dosa. Ya, satu pohon di tengah Taman Eden itu membuat Adam lemah terhadap dosa. Karena satu pohon di Bukit Golgota, Adam baru, yakni Yesus Kristus, menunjukkan kekuatannya atas dosa. Nah, bisa lihat dua kutub yang berhadapan dengan objek keselamatan ada di tengah. Satu kutub, pohon Taman Eden, Adam lama, membawa manusia ke dalam situasi penuh dosa. Kutub lain, yakni Bukit Golgota, dengan pohon salib Kristus membawa kekuatan dan keselamatan. Poin kedua, salib bagi para pengikut Kristus, salib itu adalah hikmat Allah. Kembali ke 1 Korintus bab 1 ayat 24 tadi. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apa sesungguhnya makna di sini? Ya. Bagi orang tak beriman, salib itu kebodohan, dalam arti tidak bisa dimengerti. Ingat tadi orang Yunani yang menghargai pengetahuan, mereka tidak bisa menerima bahwa salib itu adalah sebuah hal yang benar. Bagi orang beriman, salib itu adalah hikmat. Dapat dimengerti dengan akal budi. Karena apa? Karena iman itu menolong budi. Ya. Ingat itu satu madah di dalam adorasi sakramen Maha Kudus itu. Kata-kata Santo Thomas Aquinas. Iman yang menolong budi, indera tidak mencukupi. Bagi orang beriman, salib itu hikmat. Nah, hikmat salib itu ada di mana? Mari kita lihat. Hikmat salib itu terletak pada cinta yang melatar belakangi adanya salib. Yang pertama adalah cinta yang memberi diri. Dalam dialog dengan Nikodemus, Yesus mengungkapkan mengapa ia datang ke dunia. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 kita membaca kalimat ini. Dan kalimat ini sangat indah. Boleh dikatakan rangkuman seluruh sejarah keselamatan itu ada pada kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan memberi anaknya, yang adalah dirinya sendiri, yang adalah bagian dari pribadi ilahi, Tritunggal Maha Kudus, agar masuk ke dalam kehidupan dunia, agar orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, ternyata untuk membuat orang percaya kepadanya itu, jalan itu adalah jalan salib. Kalau anak manusia diangkat dari bumi ini, pada saat itulah ia menarik semua orang datang kepadanya. Ya. Ingat pada waktu Yesus disalib, ketika dia disalib dan mati disalib, perwira Romawi yang menyaksikan itu mengatakan apa? Orang ini sungguh-sungguh putra Allah. Dia percaya karena peristiwa salib itu. Jadi Tuhan memberi anaknya yang tunggal, memberi diri, supaya orang percaya. Tetapi untuk bisa percaya, harus ada kontroversi salib. Maka salib di sini, itu tidak bisa tidak, selain daripada hikmat Allah, karena itu mengungkapkan cinta yang memberi diri. Yang kedua, salib itu cinta yang berkorban. Dalam surat kepada umat di Roma, sekali lagi Paulus menuliskan ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia?
Bayangkan, Tuhan yang Maha Kasih itu menyerahkan anaknya sendiri agar manusia itu selamat. Itu berarti manusia ciptanya itu sangat dia cintai. Ya, ya. Ada beberapa waktu itu lalu itu ada video klip yang saya temukan beredar tentang bagaimana mungkin Tuhan mencintai umat manusia yang berdosa. Lalu seorang memberikan ilustrasi, ketika seorang ibu menyusui anaknya, dia tahu persis bahwa anak ini nanti kalau besar itu akan menyusahkan dia. Nakal lah, melawan dialah, akan berperilaku yang tidak menyenangkan lah. Mungkin juga membuat kejahatan, bahkan mungkin membunuh dia dan sebagainya. Itu kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi ibu itu tetap juga membesarkan anak ini. Dan karena apa? Karena dia mencintai anak ini. Nah, Tuhan itu tahu juga kita manusia lemah, kita akan membuat banyak dosa, kita melawan Tuhan, kita menghujat Tuhan, bahkan melakukan karya-karya yang melawan rencana Tuhan. Tetap Tuhan membiarkan kita hidup juga karena dia mencintai kita. Dan untuk mencintai kita itu, dia menyerahkan anaknya. Bagaimana mungkin cinta yang begitu besar itu justru menjerumuskan manusia. Maka salib itu bukan sebuah hal yang jelek, tetapi justru merupakan cinta yang berkorban pribadi ilahi. Maka hakikat salib itu, hikmat salib itu kita simpulkan dengan wujud ini. Hikmat salib terletak pada cinta agape. Cinta yang berkorban. Cinta yang memberi diri, cinta yang memberi kehidupan. Saya tidak usah lagi menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan cinta. Itu Anda sudah tahu atau Anda bisa cari dari sumber yang lain. Malam ini kita tidak membahas tentang itu. Tapi cinta agape sebagai wujud cinta tertinggi itu merupakan hikmat ilahi. Tuhan memberi diri semata-mata untuk keselamatan manusia. Ia yang memberi diri lebih memahami apa artinya mengasihi pada tingkatan yang paling dasariah, paling agung, paling mulia. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13, kita menemukan kata-kata Yesus ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Ya. Seorang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya demi keselamatan mereka, itu tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Nah, dalam surat kepada umat di Korintus yang pertama, bab 13 ayat 1-13 itu kita menemukan mada kasih. Itu banyak pasangan calon suami istri ketika membuat teks untuk perkawinan, banyak memilih bacaan ini sebagai bacaan pertama. Mada kasih. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, dan sebagainya. Tapi pesan pokok di sana adalah sekalipun orang itu bisa berbicara bahasa malaikat atau dia mempunyai segala-galanya, tetapi semua itu tidak berguna kalau tidak ada kasih. Ya. Dan pada akhirnya yang tertinggal itu hanya iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling penting itu adalah kasih. Tapi kasih dalam level ini. Kasih yang memberi diri, kasih yang memberi hidup, kasih yang berkorban. Ya. Pada level itu. Itulah makna kasih yang paling dalam. Dan itu oleh Tuhan diungkapkan dengan cara apa? Dengan cara salib. Nah, apakah Tuhan sebodoh itu? Tidak. Tuhan itu sumber segala hikmat. Maka kalau dia mengungkapkan salib sebagai tanda hikmat ilahi, sebagai umat manusia, kita coba menyelami lebih dalam. Agar kita bisa sejalan dengan Tuhan dalam penghayatan iman kita. Nah, di sini kita melihat bahwa Kristus itu mengungkapkan segala-galanya dengan cara yang bisa diterima dan bisa dipahami oleh manusia. Memberi diri itu berarti memberi kehidupan kepada orang lain. Ya, engkau memberi diri itu supaya agar orang lain itu hidup. Termasuk misalnya para pahlawan yang berperang dulu melawan penjajah. Mereka mengorbankan diri itu supaya apa? Supaya warga masyarakat negara ini bisa hidup bebas sebagai pribadi yang bermartabat. Dia memberi diri, tetapi atas korbannya itulah orang lain menikmati hidup. Akan terbalik,
Bagi seorang pengkhianat, dia tidak ada kerelaan untuk memberi diri. Yang terjadi adalah dia mengorbankan orang lain agar dia sendiri hidup. Ya. Ingat kata-kata Kristus ini ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Yohanes bab 10 ayat 10. Kenapa? Kristus memberi diri agar umat manusia itu memiliki kehidupan. Dan kehidupan manusia itu ada dalam level berlimpah-limpah. Nah, bagi kita, Yesus itu adalah model pemberian diri ini. Dalam surat kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 5-7, Paulus menuliskan kalimat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat yang pertama tadi bahwa salib itu dalam sejarah klasik, salib itu adalah hukuman untuk pelaku kejahatan dan seorang hamba. Mereka layak disalib, bukan manusia bebas. Tetapi Yesus mengambil rupa ini. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam istilah spiritual, mengosongkan diri itu disebut sebagai kenosis. Model-model kenosis itu kurang lebih seperti ini. Orang selalu menyiapkan tempat dalam hidupnya bagi orang lain. Ya. Jadi ketika dia mengalami satu keuntungan, satu keberhasilan, satu kenikmatan, penghormatan, dan lain-lain, orang yang mempunyai roh kenosis, yang tahu mengosongkan diri, selalu menyadari yang pertama bahwa apa yang dia nikmati itu bukan keberhasilan dia semata-mata. Selalu ada orang lain yang turut berperanan di dalamnya. Ya. Saya ingat kata-kata Mas yang selalu diungkapkan bagi seorang yang berhasil bahwa jangan lupa berterima kasih. Karena keberhasilanmu itu bukan semata-mata dari dayamu sendiri. Tetapi juga perpaduan antara dayamu, kreativitasmu, dengan komitmen orang-orang lain yang berada di sekitarmu. Ya. Minggu yang lalu itu saya melantik 10 misdinar yang baru. Ya, saya suka di Bible Center itu regenerasi misdinar itu berjalan secara sistematis. Lalu saya menulis di Facebook saya bahwa itu regenerasi yang berjalan alamiah. Saya seorang imam yang menggembalakan umat dan memiliki peranan menentukan dalam kehidupan sebuah paroki atau persekutuan umat. Tetapi untuk bisa menjalankan karya itu secara maksimal, peranan orang-orang ini juga sangat penting, termasuk misdinar. Keberhasilan saya, kelancaran pekerjaan saya, orang-orang berterima kasih kepada saya, tetapi keberhasilan itu terjadi antara lain juga komitmen orang-orang ini. Ketua umat, dewan stasi paroki, ketua paduan suara, lektor, pemazmur, misdinar, koster, ketika mereka menjalankan tugasnya dengan benar dan baik, pada saat itu pelayanan imamatku juga berjalan dengan baik. Nah, orang yang memiliki spirit kenosis harus menyiapkan tempat untuk orang lain dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang memiliki spirit kenosis itu bagi dia pelayanan itu bukan sekedar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi sudah menjadi sebuah filosofi hidup. Bagi orang dengan spirit kenosis, pelayanan itu istilahnya begini. Kalau tidak melayani itu tangan itu terasa gatal. Ya. Bagi dia, pelayanan itu sudah menjadi satu bagian dari nadi kehidupannya. Nah, bagi komunitas Kristiani, pelayanan itu adalah DNA dari hidup murid-murid Tuhan. Ya. Mengapa demikian? Pelayanan itu tempatnya sangat sentral.
Karena ketika kita diadili untuk masuk ke dalam kerajaan surga, yang ditanya Yesus itu adalah pelayanan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku, dan seterusnya. Itu adalah pelayanan. Dengan kata lain, tanpa pelayanan, seorang murid Kristus tidak bisa mewujudkan cintanya kepada Tuhan. Maka pelayanan dengan pengosongan diri adalah cara kita mengungkapkan semuanya sebagai murid Tuhan. Kita tidak mencapai tingkatan cinta agape. Mungkin bisa, tapi belum. Tapi pelayanan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita hari ini. Itulah salib kita. Nah, mengakhiri seluruh refleksi malam ini, salib adalah puncak cinta yang mengabdi. Pengabdian Tuhan pada manusia itu berpuncak pada salib. Ya, tak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Yohanes bab 15 ayat 13. Dengan statement ini, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian, untuk kesabaran mendengarkan uraian, dan semoga dengan sedikit tambahan refleksi malam ini, Anda terus merenungkan peristiwa salib teristimewa pada Jumat Agung sebagai satu karunia yang sangat besar bagi perjalanan hidup kita. Karunia yang tidak semata-mata memberikan kita keselamatan, tapi memberikan kita tanggung jawab. Karena kalau kita sudah menerima salib, dengan berpegang pada pelayanan sebagai DNA kehidupan kita murid Kristus, maka pewartaan salib merupakan bentuk pelayanan agar kita membawa orang kepada Yesus Kristus. Salib, tanda kekuatan dan hikmat Allah. Terima kasih untuk semua perhatian. Saya hentikan dulu share screen. Kita kembali ke forum untuk bersama-sama kita mendalami materi kita malam ini. Ternyata saya bicara cukup lama, 1 jam lebih. Jadi saya persilakan teman-teman untuk boleh menanggapi baik dalam sharing maupun melalui pertanyaan atau ungkapan-ungkapan lain yang mau disampaikan. Saya persilakan. Bagi yang mau bertanya, boleh lewat kolom chatting atau beri tanda mau bicara, hidupkan mikrofon untuk menyampaikan pemikirannya malam ini. Bagaimana Pak Horas? Sudah lama saya tidak dengar. Mungkin ada pendapat, saya persilakan. Ya, Selamat silakan. malam Romo, selamat malam Bapak Ibu. Gini Romo, tadi saya sangat menarik juga itu tentang dosa itu. Dosa sudah ada di dunia sejak semula. Sebelum hukum Taurat ada, ya, Sebelum hukum Taurat ada. Cuman ya, diperhitungkan setelah adanya hukum Taurat. ya, ya, Jadi memang kalau kita pikir-pikir, seandainya tidak ada hukum Taurat itu orang tidak tahu yang benar, mana yang salah. Karena ya begitulah namanya nggak ada nggak ada acuan kan gitu kan Romo ya. ya, Kemudian setelah adanya hukum Taurat ini kan isinya adalah patuh atau tidak patuh. ya, Jadi bisa dilaksanakan dengan katakanlah kekerasan ya, jadi disalahgunakan. Tapi untuk menyempurnakannya lah makanya datang Tuhan Yesus menambahkan itu yaitu kasih itu. Begitu kira-kira ya, di ya. pikiran saya Romo. Gimana itu Romo? Baik, terima kasih Pak Horas. Berarti Anda sudah mulai melangkah di jalan yang benar. Terima kasih kepada Tuhan. Baik, saya tanggapi sedikit. Nomor 1, dosa itu sudah dilakukan sejak awal. Ya, siapa yang pertama berdosa? Adam dan Eva. Lalu sesudah itu Kain dan Habel. Kain membunuh saudaranya. Itu kan dosa. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kain itu kan melarikan diri. Tuhan tidak menghukum dia juga. Ya, Tuhan hanya ingatkan dia bahwa engkau darah saudaramu itu berteriak-teriak memanggil engkau. Jadi itu hukuman-hukuman pada hati nurani. Tidak ada sebuah pedoman yang berlaku untuk semua orang. Ya, begitu juga orang-orang yang di Menara Babel misalnya ya.
Itu juga kan mereka melakukan kesalahan, menghujat Tuhan, tidak menghormati Tuhan, menganggap diri sebagai orang istimewa yang mau membangun menara sampai ke langit dan sebagainya. Demikian juga orang-orang di zaman Nuh. Nah, ketika pewahyuan diberikan kepada Musa, sebelum Musa itu juga bukan berarti bahwa Abraham, Ishak dan lain-lain itu mereka juga percaya pada Tuhan, ya. Tapi iman mereka itu adalah iman personal, iman eksklusif, ya. Abraham itu tidak pernah uh, mewartakan imannya kepada Yahweh lalu mengajak orang untuk mengikuti dia. Ishak, Yakub, 12 suku Israel. Mereka menerima karunia itu sebagai kebaikan Tuhan atas mereka, lalu mereka belajar patuh pada kehendak Tuhan. Ya. Nah, semua itu terkristalisasi. Jadi ini sebuah prosedur sebetulnya. Proses yang berjalan, kalau secara sosiologis itu sangat alamiah. Konsep-konsep yang berjalan dan dipraktikkan selama berabad-abad itu lalu mengkristal dalam hukum yang tertulis yang kita sebut sebagai hukum Taurat itu. Ya. Nah, bagi orang beriman, hukum Taurat itu adalah pewahyuan Tuhan. Tuhan membuat kristalisasi dari apa yang sudah dipraktikkan, diwahyukan selama berabad-abad dalam dua loh batu, dan itu diberikan kepada Musa yang disimpan dalam tabut perjanjian. Dari dua loh batu, 10 perintah Allah itu dijabarkan dalam 5 kitab Taurat. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Apalagi dalam kitab Imamat itu penjabarannya sangat mendetail. Sangat mendetail. Termasuk ini mengobati sakit kulit dan sebagainya itu ada di situ semua. Ya, perempuan yang datang bulan, menderita sakit perdarahan, orang yang menstruasi dan sebagainya, itu semua ada di sana, terjabar. Tapi dasarnya itu ada pada 10 perintah Allah itu. Nah, sejak itulah ada pedoman tertulis. Ada sesuatu yang menjadi pegangan bagi semua orang. Dan iman yang sebelumnya itu adalah sebuah anugerah personal eksklusif, kini menjadi sebuah anugerah kolektif dan layak untuk diwartakan kepada bangsa-bangsa lain agar boleh terlibat di dalam iman yang dianugerahkan pertama-tama kepada turunan Yakub ini. Ya, iman yang eksklusif, pasif, sekarang berkembang menjadi iman yang inklusif dan agresif dalam pewartaan. Nah, kalau itu harus ada pedoman. Harus ada kebenaran objektif yang menjadi pegangan semua orang. Kalau tidak, nanti itu iman itu semata-mata terbatas pada opini personal. Kalau opini personal, apa yang saya sampaikan itu Pak Horas layak, berhak untuk mengatakan, saya tidak ikut itu. Saya tidak ikut itu. Ya, tidak ada satu orang pun yang akan menyalahkan. Kalau Pak Horas mengatakan, saya tidak ikut apa yang Roma Aurel katakan. Tetapi kalau iman itu adalah satu karunia objektif, seperti 10 perintah Allah, ya, Paulus tidak bisa katakan bahwa itu menurut pemikiran saya itu tidak benar. Itu tidak bisa. Itu pedoman yang diterima dan dipegang umum. Penafsiran dan penjabaran itu boleh berbeda dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dari orang ke orang, sesuai konteks yang kita hadapi. Tapi kebenaran objektif yang menjadi dasar itu adalah mutlak. Nah, di mata Paulus, sebelum Taurat itu orang tidak menyadari ini. Sesudah Taurat, ada pedoman tertulis ini. Tetapi prakteknya itu lebih pada tadi itu. Patuh, hitam putih, lalu Yesus datang, tidak mengubah Taurat, tapi menyempurnakannya. Ya, menyempurnakannya. Nah, menyempurnakan Yesus itu dalam implementasinya. Kamu mendengar
perintah jangan membunuh, ya. Tapi Yesus mengatakan itu tidak cukup. Membunuh itu kan sebuah aksi konkret dengan senjata, ya, entah itu senjata tajam atau dengan tangan kosong atau jebakan dan sebagainya. Tapi Yesus katakan proses membunuh orang itu juga harus sudah dihukum. Kalau engkau mengatakan saudaramu jahil atau kafir, itu sudah penghinaan terhadap martabat orang ini. Ini juga sama beratnya dengan hukuman jangan membunuh. Jadi Yesus melebarkan pemahaman itu untuk menggugah kesadaran ini. Karena bagi Yesus yang paling utama itu menumbuhkan hukum cinta. Kalau cinta itu ada, dia tidak akan berkata-kata kasar seperti jahil kafir tadi, maka stimulasi seseorang untuk membunuh itu menjadi dikurangi. Nah, kalau orang meminta jubahmu, minta bajumu, berikanlah juga jubahmu. Kalau orang meminta berjalan 1 mil, jalanlah bersama dia sepanjang 2 mil. Jika orang menampar pipi kanan, memberikanlah pipi kirimu. Itu kan perintah aneh. Perintah yang tidak masuk akal menurut manusia, logika manusia. Tetapi inti dari perintah itu adalah mentekel akar dosa dari tahap yang sangat awal. Kalau engkau orang menampar pipi kananmu dan kau sorong pipi kirimu, dia harus pikir-pikir dulu untuk menampar pipimu yang kedua kali. Yang pertama, aduh, kok kenapa orang ini tidak melawan? Tapi yang kedua, jangan-jangan dia memiliki sebuah senjata yang saya tidak tahu. Seringkali kan pembunuh yang paling terampil itu orang yang sangat diam. Tidak memamerkan keahliannya. Tiba-tiba, cerek, selesai. Nah itu dia. Ya. Jadi, hukum Taurat itu memang bukan sesuatu yang salah. Yesus juga mengatakan dia datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat, untuk menggenapi. Jangan lupa, hukum Taurat itu adalah firman Tuhan yang dituliskan lagi secara mendetail agar diwariskan kepada orang-orang yang berikut. Maka kita bersyukur bahwa kita memperoleh warisan ini. Hukum Taurat, kitab-kitab perjanjian lama, tapi kita juga menerima Yesus yang menyempurnakan hukum Taurat itu. Maka lengkaplah iman kita. Maka kalau orang sudah menerima Kristus dan meninggalkan dia, itu memang dia sungguh-sungguh orang yang membuang harta berharga yang dikaruniakan Tuhan kepada dia. Kenapa? Karena Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dialah kebangkitan dan hidup. Tidak ada orang yang mengenal Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ya, kira-kira begitu, Pak Horas? Terima kasih Romo. Sama-sama. Kita lihat dulu kolom chat ya. Terima kasih untuk apresiasi dari Pak Budi Iswanto dan Ibu Emi. Kita langsung ke Pak Pias. Bolehkah merefleksikan kita berdosa, mati setiap hari, tapi ditebus setiap hari. Lalu sadar bahwa ada dosa dalam diri. Jadi kesadaran akan dosa adalah hal dicari pertama, baru penyesalan dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu bisa terjadi timbal balik, Pak Pias. Yang pertama, semakin seseorang mampu merenungkan dan menyadari dosa-dosanya, semakin dia menyadari bahwa memang ada banyak potensi dosa yang dia bisa lakukan setiap hari. Kenapa? Karena hati nurani orang ini terasah untuk melihat bahwa ada banyak potensi dosa terjadi di dalam hidupnya. Kalau orang yang tidak merenung dan bertobat dari dosa, dia tidak melihat lagi dosa itu sebagai sebuah hal, dia tidak melihat lagi dosa itu sebagai dosa. Dia melihatnya sebagai hal yang biasa. Ya, dia melihatnya sebagai hal yang biasa. Dan itu kenapa? Karena nuraninya tidak tajam untuk melihat keadaan ini. Maka, pertama, kita sadar adanya dosa. Lalu kita bertobat. Tapi dengan bertobat itu, kita juga melihat bahwa, oh ya, berarti hidup saya ini sebetulnya selalu terancam oleh kemungkinan-kemungkinan berdosa. Maka saya terus merenung, terus melakukan pertobatan. Ya.
Orang-orang kudus seperti Santo Fransiskus Assisi, Santo Agustinus, itu dua santo yang saya selalu pakai untuk menjadi contoh orang berdosa yang bertobat, lalu tetap merasa diri berdosa dan memelihara hati nurani, agar dia tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama, yang pernah merusak jiwanya itu. Jadi ini selalu menjadi mata rantai sebab akibat, akibat menjadi sebab lagi, lalu kita berlangkah ke akibat berikut, lalu kita membentuk rantai refleksi semacam gitu. Kurang lebih begitulah, Pak Pias. Ya. Kita lanjutkan dengan Armiento, Pak Armiento. Adakah kaitan salib Kristus dengan patung ular di masa Musa? Kalau ya, mengapa harus ular di patung? Apa maknanya? Sebab kapan simbol atau kapan sejarah yang tanda salib oleh umat Katolik dimulai? Ini perlu pelajaran sejarah gereja dulu untuk tentang kapan simbol salib itu dimulai. Tetapi simbol salib itu memang sudah merupakan satu karunia, yang sudah dipakai sejak awal adanya kekristenan. Tapi selain simbol salib itu ada juga simbol-simbol lain bagi orang-orang Kristiani untuk menggambarkan kekristenannya. Misalnya simbol ikan. Ikan itu dalam bahasa Yunani itu iktus. Iktus itu ketika dibuat, saya lupa sekarang kalimatnya itu, tapi kurang lebih seperti ini. Yesus Kristus penyelamat umat manusia. Kurang lebih seperti itu. Lalu dipakailah simbol ikan. Karena simbol salib itu terlalu kentara. Mereka hidup dalam penganiayaan. Ya. Sehingga jemaat perdana, terutama dalam penganiayaan di Roma misalnya, ketika kaisar-kaisar menganiaya mereka seperti Kaisar Nero, Trajanus, atau kaisar-kaisar awal 3 abad pertama itu, orang-orang Kristen hidup dalam persembunyian. Dan simbol kekristenan yang dipakai pada waktu itu adalah ikan. Itu yang paling populer. Ya, salib itu disembunyikan. Karena orang tahu Yesus itu disalib. Menghormati Yesus yang disalib berarti menghormati salib itu. Maka salib dengan gampang dikenal. Ketika kekristenan mulai diterima, terutama menjadi bebas ketika zaman Konstantinus, apalagi ketika kekristenan itu diterima sebagai agama kekaisaran, lalu tanda salib itu menjadi sangat populer. Tetapi sejarah tanda salib itu sendiri sangat kompleks karena kekristenan seperti Koptik di Mesir atau di Armenia dan sebagainya yang sudah lebih dahulu mengalami kebebasan, mereka sudah menggunakan salib sejak waktu yang lama. Kita cari dulu ya tentang simbol ini. Yang kedua, mengapa ular? Nah, patung ular itu dibuat dalam kitab Kejadian, kitab Bilangan itu terjadi karena sesudah orang-orang Israel mengalami kutukan, kemah mereka diserang oleh ular. Ya, ular dalam jumlah yang besar menyerang orang-orang Israel di perkemahannya. Dan jangan lupa, ular-ular padang gurun itu termasuk kategori ular-ular yang paling berbisa di dunia. Ya. Ya, kalau misalnya di Australia, ular-ular gurun itu, ya saya lupa namanya, tetapi itu dia berbunyi dengan bergetar ekornya itu merupakan ular yang sangat berbahaya. Mamba di Afrika yang hidup di perbatasan gurun Sahara dengan Afrika sub-Sahara, itu ular yang paling mematikan. Nah, ular yang menyerang orang Israel di padang gurun, itu dalam refleksi iman dilihat sebagai kutukan Tuhan. Lalu orang-orang Israel datang kepada Musa dan mengatakan bahwa kami telah melawan Tuhan. Berdoalah untuk kami supaya jangan binasa oleh ular ini. Lalu Tuhan memerintahkan Musa membuat patung ular. Meletakkannya di atas tiang agar setiap orang yang memandang patung ular itu selamat. Kalau Anda ziarah ke Tanah Suci dan sampai ke puncak Gunung Nebo, tempat Musa menurut tradisi kitab Ulangan itu wafat,
Di situ ada sebuah patung dengan ular di atas. Lalu banyak orang berpikir simbol kedokteran, ular yang melingkar itu diambil dari situ. Tidak. Kalau simbol kedokteran itu diambil dari mitologi Yunani, di mana dewa kesehatan itu juga berbentuk ular. Jadi jangan mengajarkan bahwa simbol kedokteran itu diambil dari patung ularnya Musa di padang gurun itu. Sama sekali berbeda itu. Nah, kembali ke patung ular. Mengapa harus ular di patung itu ya? Karena bagi saya itu langsung sederhana aja. Karena mereka diserang oleh ular, berbisa di perkemahan itu. Maka mengapa Tuhan menyuruh patung ular dibuat? Ya itu perintah Tuhan. Kita bisa menafsir, tetapi itu perintah Tuhan bahwa Musa kau buatlah patung ular lalu letakkan di atas. Nah, dalam kaitan dengan Kristus itu sebetulnya ada di dalam percakapan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Agar setiap orang yang memandang anak manusia yang ditinggikan itu bisa percaya, lalu itu dia memperoleh keselamatan. Di mana itu kita temukan? Tadi itu, di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 10 tadi itu. Ketika anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua bangsa datang kepadanya. Ya. Sedangkan dialog antara antara Yesus dengan Nikodemus itu terletak dalam Injil Yohanes bab 3. Itu dalam ayat 14 itu tertulis demikian. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, ditinggikan ini dalam perspektif kita adalah salib. Ditinggikan secara literer, itu betul-betul diangkat terlepas dari bumi, tergantung di salib. Itulah ditinggikan. Ketika anak manusia bergantung di salib antara langit dan bumi, dia menarik semua bangsa datang kepadanya. Nah, paralelismenya itu terletak pada nilai simboliknya. Dalam perjanjian lama, di tangan Musa, ular itu ditinggikan dan semua orang yang memandang ular, yang berarti membuat pengakuan bahwa mereka berdosa melawan Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Ya, jadi di sini bukan soal memandang ularnya, tapi pengakuan bahwa mereka berdosa terhadap Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, yang membuat mereka diserang oleh ular sebagai kutukan Tuhan. Pengakuan itu yang menyelamatkan. Nah, sekarang Yesus ditinggikan, semua orang memandang dia. Dan ketika memandang dia, mereka percaya. Nah, percayanya ini yang menyelamatkan. Jadi dua-duanya sama. Keselamatan itu datang dari iman yang diungkapkan. Dalam perjanjian lama, simbolnya adalah memandang ular. Dalam perjanjian baru, tandanya adalah memandang Kristus yang disalibkan. Hanya itu yang saya bisa pikirkan, Pak Armiento, paralelisme antara patung ular di padang gurun dengan Yesus disalib Golgota. Ya. Kurang lebih demikian pemikiran saya. Masih ada yang lain yang ingin memberikan pandangan atau sharing atau pertanyaan, saya persilakan. Baik, kelihatannya tidak ada lagi yang bertanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kerelaan Anda untuk hadir bersama saya dalam refleksi malam ini. Hari-hari ini penuh dengan pengakuan dosa, penuh dengan persiapan-persiapan menjelang perayaan Paskah, maka baiklah kita memanfaatkan ini untuk merenungkan karunia salib yang menebus kita dari perbudakan dosa. Ya, sangat berkaitan erat. Jadi setiap pengakuan dosa itu juga merupakan pengakuan terhadap peranan penting salib yang membawa kebebasan dari dosa. Ingat, setiap kali pengakuan dosa, kita awali dengan tanda salib. Bapa, berkatilah aku orang berdosa. Lalu imam mengatakan, aku memberkati engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengakuan berjalan dalam semua. Sampai absolusi, yang terakhir adalah salib juga.
Allah yang Maha Kuasa telah mendamaikan dunia dengan dirinya berkat wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah menjatuhkan Roh Kudus demi pengampunan dosa. Dan dalam pelayanan gereja, ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada yang bertobat. Maka saya melepaskan engkau dari dosamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi betapa esensial tempat salib di dalam seluruh rangkaian iman kita. Semoga sedikit masukan malam ini mendorong Anda untuk terus melakukan pendalaman pribadi, dan sangat baik kalau Anda juga men-sharingkan refleksi-refleksi Anda dengan keluarga, dengan komunitas, dengan orang-orang di sekitar Anda. Syukur-syukur kalau itu menjadi tema pewartaan yang kita bawa kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada mereka yang secara konsisten menolak Kristus yang tersalib, menolak mengakui fakta historik salib, dan melakukan karya-karya yang menghambat dan melawan implementasi salib di dalam kehidupan kita. Salah satu cara adalah mendoakan mereka. Dan salah satu doa di dalam 10 doa umat meriah pada hari Jumat Agung adalah mendoakan orang-orang yang tidak percaya Kristus, ya, yang tidak beriman. Mereka kita doakan. Mari kita satukan dalam doa penutup malam ini sebelum kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang memberi kami hidup. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang memungkinkan kami untuk merenungkan tentang salib-Mu. Salib-Mu yang merupakan tanda kemalangan bagi kami telah menjadi tanda kemenangan, tanda rahmat, tanda cinta. Jadikanlah salib ini bagian dari hidup kami setiap hari. Setiap kali kami berdoa, buatlah kami untuk sadar betapa agungnya salib-Mu. Dan semoga dengan rendah hati, kami meresapkan makna salib ini ke dalam hidup kami. Kami jadikan bagian dari hidup kami setiap hari. Dan kami jadikan energi, dorongan, dan inspirasi untuk mewartakan cinta-Mu yang tak kunjung putus kepada sesama kami. Tuhan, jadikanlah hidup kami berkat jadikanlah hidup kami kemuliaan bagi nama-Mu. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih Romo, selamat malam. Tuhan memberkati semua. Terima